Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama kami kembali tim Renungan Harian berjumpa menyapa Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 11 Mei 2022, firman Tuhan kepada kita tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini adalah Yesus ada dalam kehidupanku. Sekali lagi, Yesus ada dalam kehidupanku. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, kita semua tahu tentang tanah liat. Yang namanya tanah, ia akan tetap tanah. Dia tidak akan berubah. Bila tanahnya itu seandainya hanya satu ember, barangkali kita mengatakan itu tanah sungguh tidak memiliki arti dan nilai apa-apa. Tapi kalau ternyata tanah itu adalah besar dan satu gunung, mungkin kita semua berlomba-lomba untuk merebutnya. Biarlah tanah itu menjadi tanahku, sebab ada banyak keuntungan daripadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, siapa sangka tanah liat yang hanya satu ember tadi bisa menjadi sesuatu yang amat disayangi dan memiliki harga yang cukup mahal. Siapa yang mengira hal itu dapat terjadi? Ternyata hal itu juga dimungkinkan terjadi bila mana ada tangan
yang membentuknya dengan baik. Ada yang menatanya. Ada tangan yang penuh kuasa untuk menjadikannya berarti. Mungkin tangan tadi terus-menerus memukul akan tanah liat sebelumnya. Atau bahkan juga mematahkan, memisahkan, tetapi pada akhirnya juga membentuk tanah liat tersebut menjadi sempurna. Yang tadinya tanah itu kotor, yang tadinya tanah itu retak-retak, dan lain sebagainya, tetapi karena tangan yang penuh kuasa itu membentuknya menjadi bejana yang amat indah sekali. Maka sangat luar biasa. Tadi dikatakan tidak berarti, tapi diubah menjadi sungguh dan amat berarti. Nah, kalau kita perhatikan di dalam nas ini, mulai dari ayat yang ke-8, Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Mereka mengalami banyak sekali tantangan, tetapi mereka tetap diberikan kesempatan dan keselamatan. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi kami tidak ditinggal sendiri. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Luar biasa sekali. Ada suatu keadaan yang amat buruk sekali, atau keadaan yang membuat mereka terpukul, bahkan seolah-olah mati langkah, tetapi masih diberikan sebuah kesempatan, peluang yang amat indah bagi mereka sekalian. Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan juga kepada kita. Kok mengikut Yesus harus begini sulitnya? Kok mengikut Yesus harus mesti mengalami banyak sekali tantangan dan beban? Apakah tidak ada pilihan yang lain, yang enak-enak lagi sebagai konsekuensi daripada diri kita yang mengikut Yesus? Nah, tetapi Paulus di sini berkata, kematian Yesus senantiasa kami bawa dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Kematian Yesus di salib itu harus dibawa. Karena di dalam kematian Yesus itu dia hidup, dia bangkit. Maka kalaupun kita mengalami dan menerima penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus itu, maka di sana pula kita akan merasakan kehidupan yang semakin nyata. Sehingga di dalam ayat 11 seperti renungan hari ini dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Luar biasa sekali. Jadi penderitaan, kesulitan, persoalan itu bukan akhir daripada segalanya. Namun selama kita tinggal di dalam Yesus, maka segala yang fana itu akan tinggal. Suatu ketika kita akan dimenangkan olehnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah tantangan di dalam kehidupan ini. Maka marilah kita meniru Yesus dalam hidup ini. Meniru Yesus. Mengatakan yang baik, mempertahankan yang benar, sekalipun dan meskipun kita harus kehilangan banyak hal. Mempertahankan yang baik dan yang benar itu adalah bahagian daripada diri kita ketika kita nanti juga akan menjadi memiliki Yesus di dalam kehidupan ini. Mari, mungkin kita bisa menyangkal akan segala sesuatu yang mempengaruhi diri kita. Ketika kita digoda untuk berbuat hal yang tidak baik, digoda untuk melakukan hal yang tidak benar, digoda untuk mengambil yang bukan milik kita, digoda untuk mengata-ngatakan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh membangun dalam kehidupan orang lain. Maka saat ini kepada kita diajak, mari kita sangkal semuanya itu. Tetaplah tinggal dan meneladani Yesus untuk kesetiaan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Yang kemudian dikatakan, biarlah
Tuhan Yesus itu berada di dalam hatimu. Berada di dalam hati kita sekalian. Bukan kekuatan kita. Sebab kekuatan kita itu bisa suatu waktu itu melemah. Dia bisa berkurang, dia bisa kendor dan takluk. Tapi selama Yesus senantiasa tinggal dan berada di dalam hati kita, maka selama itu pula lah kita akan diberikan kesanggupan, kita akan ditopang, dan kita akan dimenangkan. Dan yang terakhir dikatakan, hidup kita ini sungguh-sungguh amat rapuh, sungguh-sungguh amat mudah dipatahkan. Ibarat tanah liat tadi, yang barangkali bisa kondisi yang lain semuanya itu membuat kita menjadi tidak berarti. Tetapi Tuhan mau membentuk kita dengan lebih baik lagi, dengan lebih kuat lagi, supaya kita memiliki nilai dalam kasih Kristus, supaya kita memiliki harga yang mahal, sebab darah dan tubuh Yesus sudah mengalir dan melekat di dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya renungan hari ini menghantar kita agar senantiasa memilih Yesus ada dalam kehidupanku, menyertaiku di dalam segala kondisiku, dan Ia sungguh-sungguh mengasihiku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Sungguh tidak terkira dan tidak terhitung banyaknya berkat penyertaan-Mu kepada kami. Hari-hari yang telah kami lalui, semuanya itu kami hadapi bersama dengan Tuhan. Hingga pada hari ini kami diberi kesanggupan, itu semua adalah karena kasih-Mu. Yesus ada dalam kehidupan kami. Dialah yang menuntun kami ke sumber air kehidupan oleh karena firman-Mu. Dialah yang menuntun kami agar tetap bertahan dan tekun di dalam Tuhan. Dan biarlah sebagaimana yang kami dengarkan melalui renungan ini, kami dapat mempertahankan segala yang baik. Meskipun di dalam ini kami mengalami banyak sekali keadaan yang di luar daripada apa yang kami duga, yang membuat hati dan pikiran kami tersesak, dan yang membuat kami seolah-olah berbeban berat. Tetapi di dalamnya, sebagaimana yang firman-Mu katakan, agar kami senantiasa merasakan kehidupan yang daripada-Mu, supaya hidup-Mu nyata dalam diri kami. Biarlah kami tetap bertahan untuk setia terhadap Tuhan, agar di dalamnya lah kami dihantarkan kepada sebuah sukacita surgawi. Sertailah kami semuanya untuk meneladani Engkau, untuk dapat menyangkal diri kami dari segala bentuk ketidakbaikan itu, dan hidup menurut tuntunan hati-Mu. Dan hanya tangan-Mu lah yang membentuk kami, agar kami memiliki nilai dan arti, sehingga dalam diri kami senantiasa terpancar segala kebaikan dan kebenaran. Berkatilah seluruh saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah hanya Engkau saja yang menjadi sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber sukacita, sumber berkat bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera.